waktu bagian bola hari ini. Guys, spesial banget. Kita kedatangan tamu. Kita langsung datangkan dari Giuseppe Meazza. Bang Anggara Gita. Atau lebih dikenal di Instagram tuh Bang Ceking Gita ya. Iya. Tahu nggak kenapa namanya Ceking Gita? Kenapa tuh? Itu gue mau nanya, kenapa tuh Bang? Orang juga kadang bingung nih, lu manggil Gita atau Angga gitu ya. Iya. Karena gue bikin Instagram itu dari sebelum gue bikin konten. Orang kadang bikin konten, gue Iya, pakai bener, nama panggung apa ya, nama Stage panggung name apa ya. Masalahnya itu gue bikin dari sebelum gue kepikiran bikin konten bola. Itu Instagram dari zaman gue bikin pertama kali, nama sosial media gue dulu waktu SMA berat gue 60, kurus banget. Sekarang 110 ya. Iya, sekarang 110. Bener. Nah, temen gue dulu ada nama Angga kan pasaran ya. Maksudnya banyak banget nih nama Angga nih zaman gue SMA. Jadi gue dipanggilnya Angga yang kurus, Angga Ceking. Jadi gue semua nama sosial media gue zaman SMA alay-alay ya, ceking aja. Sampai gue kuliah pun temen gue manggil ceking. Pas lagi udah mulai bikin konten orang juga nanya, ini nama yang mau lo perkenalkan ke dunia itu. Yang bagus banget ini. Jadi dari nama tongkrongan ya. Dan gue susah, maksudnya gue mau gimana mau ubah apa lagi gitu. Ya udahlah Cekingnya, akhirnya semua gue buat ceking kita bodo amat, orang bingung nggak peduli, yang penting Tapi kan jadi motivasi gak Bang? Apakah gue ceking lagi gak ya sekarang gitu? pengennya sih gitu ya, tapi ternyata gak semudah itu kawan. Apalagi waktu bagian bolanya Inter kan waktu bagian bola dini hari ya. Betul. Brand masuk, kopi nggak dimakan, nggak diminum nggak mungkin. Dimsum datang tengah malam nggak dimakan kan nggak mungkin. Tapi waktu bagian bolanya ya Serie A kan Iya. seharusnya bukan makan tuh. Nggak mungkin tuh mau Iya, kurus. seharusnya emang udah jam tidur. Iya, susah. Lagi mimpi harusnya ya. Yoi. Lucu banget anjir. Seperti biasa ya, kita akan ngobrolin hal pertama dulu sih Bang, yang simple dulu ya. Iya. Lu dari kapan dah udah belain Inter Milan inilah, internasionalnya ini? Ini jebakan umur sih. Jujur gua baru suka Inter tuh zaman-zaman Conte lah 2020, anjing so muda banget. Ketahuan anjir, genset ke atas itu. Kalau gua Enggak kalau kayak ngomong kayak gitu, karbit sih ini kayaknya. masalahnya kalau gua lagi live TikTok kan biasanya kita kalau live kan buat nunggu-nunggu penonton kan kita absen dulu kan. Absen nih dari mana aja gitu. Iya. Suka Inter dari mana nih? Template lah biar Template. nunggu-nunggu penonton banyak. 98, gue suka Inter 90. Anjir. Gue gila. Umur dia berapa itu? Dan bukan cuma itu jadi pressure kan maksudnya. Gue udah nggak bisa nih kalau orang nganggep wah ini kontennya abang-abangan, penonton gue abang-abangan lebih abang-abangan lagi. Terus nggak bisa apa-apa, nggak bisa debat sama bapak-bapak gitu. Ya udahlah gue bilangnya gue baru suka Inter zaman Conte lah 2020 lah. Udah ngalah sekalian aja lah. Loki aja. Gue baru tahu Lautaro. Iya, gue baru tahu Calhanoglu. Oh, ternyata Calhanoglu tuh dari Milan ke Inter tuh sebegitu parahnya ya gesekannya. Jadi baru tahu gitu. Kelihatan baru ini sih. Susah kalau dari kapan, tapi pada umumnya lah biasanya di usia-usia sebaya gua rata-rata suka Inter Ronaldo tuh Nazario magnet. ya? Ronaldo botak tuh magnet banget sih. Dia gocek-gocek tuh lawan Lazio nih. Iya, itu jadi signature video highlight di mana-mana ya. Betul ya? Betul. Dia udah diabadikan ya. Ya Ronaldo itu kan kalau ibarat band mungkin Ceylon Seven ya, artisnya artis. Maksudnya artis pun Yeah. ngeliat dia tuh kayak artis. Ibrahimovic aja ngeliat Ronaldo nya Aja pikiran. ternganga-nganga gitu kan. Iya. Ya layaknya fans Inter lainnya. Mungkin ada salah satunya Ronaldo, cuma dulu waktu gue bocah sih nonton bola kayak gue belum belain siapa-siapa, memang suka Inter karena kayak nggak ada perpaduan warna selain bagus selain biru dan hitam ya. Ya, boleh. Ya perpaduan warna yang bagus terus tambah ada magnet Ronaldo itu jadinya ya udahlah gue suka Inter aja lah gitu. Walaupun saat itu Inter nggak ada juaranya kan, maksudnya era itu tuh Juve banget sih, Juve banget. AC Milan, Juve. Ya tapi waktu itu gue Luigi Simoni waktu itu kalau lo tau. Luigi Simoni, bahkan Luigi Simoni itu baru masuk ya. Iya, jadi ya sebetulnya kalau Ganti Roy Hodgson. waduh gue 97 sampai lupa kalau ada. Hodgson, bro. Iya. Tahun 97 seinget gua. Cuma Ini 98. ketika mungkin gue nggak tahu ya kalau fans zaman sekarang mungkin teman-teman pada suka tim karena ini habis juara nih, gue suka tim karena dia banyak juara UCL, gue suka tim karena kayaknya nggak ada yang suka Inter karena juara. Misalnya Inter juga bukan tim yang juaraan banget gitu kan.
Berarti Pada lebih ke waktu itu. tokohnya berarti ya. Saat itu Ronaldo. Ya, setuju Dan gua. lebih kayak nonton deh, dan itu bukan pilihan sih, Bro. Iya. Ketika Ronaldo datang otomatis stasiun TV nyiarinnya dia. Iya. Kan kita nggak bisa milih, emang kayak sekarang. Bisa mau nonton apa? Enggak kan tergantung ditontonnya Bener. apa gitu. Bener. Ya udah jadinya ya bener. kayak Inter milih gue bukan gue milih Inter. Asik, keren banget tuh ya. Itu tagline bisa kita. Iya, bisa. Kita potong di situ. Itu kita potong. Kita potong di situ. Tapi akhirnya lu oke nih gue Inter banget nih itu Iya, apa gua kayak ngeliat. SMP atau sampai lu kalau misalnya ada temen sekolah yang ngatain Inter tuh langsung Wah, itu bagus juga sih. Kapan sih kita mendeklarasikan kita suka itu nggak ada sih ya. Nggak Maksudnya ada ya. lupa ya perjalanan ya. Cuma ini bukan sebuah cerita yang menarik sih. Coba mungkin di hidup gua dulu gua SMA tuh gua boarding school, Bro. Boarding school lu nggak ada TV kan. Jadi Oke, gua iya. asrama lah. Mungkin kalau itu kayak pesantren gitu, gua nggak tahu Iya, pesantren. iya, iya. Nah itu gua nggak bisa nonton bola. Oh iya sih bener. Dulu Dan gue susah cuman internet. iya tapi gue kayak akhirnya gue nge-SMS orang rumah buat nanya hasil. Nah mungkin gue ngerasa oh ini gue udah mulai Sense of belonging. udah parah ini. Sampai orang rumah tanya yang ngegolin siapa. Nah itu mungkin ngerasa oh ini yang nggak dirasain orang-orang. Ya kan sekarang kan akses tuh luar biasa ya. Iya iya. Nggak ada bro, ESPN dulu orang harus punya parabola buat nonton Liga Bener. Champion. Ini Gen Z gak tahu parabola nih kayak nih. Indovision. Indovision. Iya, dan bener. era itu kan oh ternyata gue kalau nggak tahu berita itu dan ketika baca pagi-pagi tabloid bola siang-siang ya, bola kan Senin Kemis tuh Senin siang. Iya kan, walaupun Selasa Selasa Iya. Jumat, tapi Senin Kemis anjir baru tahu ternyata Senin itu jam 2, jam 3 udah baru muncul. ada kan. Nah, Iya. kan kita baru tahu di situ. Bener. Terus ada orang yang gue tahu berita dari pagi tuh apa Lensa olahraga. nah gue enggak bro, karena gue sekolah misalnya jam Koran 7 pagi. Kompas kadang juga ada. Nah, Kompas kan belum tentu maksudnya koran pagi kalau Liga Champion dia belum tentu Belum tentu kalau udah Champion tayang ya. kan. Iya. Dan itu gua sampai langganan koran-koran yang sore-sore baru terbit tuh ada suara pembaruan dulu tuh. Itu koran sore, Bro. Koran sore. Karena dia Liga Champion di dini hari cuman koran sore doang yang bisa muncul sementara tabloid bola kan Senin Kemis. Iya. Nah, gua sampai titik itu gua cuman buat Inter nih main di Piala UEFA gitu, Piala Winners. Ya udah. Tapi serinya tuh channel apa sih dulu waktu era lu yang SMA, SMP itu? RCTI. RCTI ya? RCTI. Oh, tapi paling satu pertandingan doang gitu kayak weekend Iya. ya. Kalau sekarang kan semua ada tuh. Itulah kenapa dibilang fans Serie A kayaknya nonton semua pertandingan karena kita nggak bisa milih kan. Maksudnya pada akhirnya kita punya pengetahuan Milan yang sama dengan fans Milan, punya pengetahuan yang sama dengan fans Juve dengan fans Inter gitu kan kita nonton gitu. Iya, apa yang disodorin gue tonton Iya. nih, ajar ya. Nah, berarti kan sebuah perjalanan tuh ya dari Inter yang dulunya tuh menurut lu Bang kalau secara trofi masih kalah sama Juve dan Milan ya secara pamor. Cuma kan kalau kita tilik balik nih setelah terjadinya Calciopoli, nah Inter tuh mulai naik tuh gue lihat juga ya. Apalagi di 2010 dapat treble dan sekarang kayaknya jadi powerhouse nih. Nah, kalau menurut lu dengan squad yang sekarang ini gimana nih Bang? Squad yang sekarang ini haruskah ada perubahan atau gimana? Karena kan sebenarnya masih memimpin klasemen ya sebenarnya. Gimana tuh Bang? Per ini ya season ini ya. Per season inilah. Ya kalau season ini sih enggak sih kayak lo tahu sendiri lah habis pembantaian 4 sehat 5-0 kemarin itu udah membuktikan bahwa sebetulnya banyak diskusi ya di antara teman-teman Interisti bahwa dari season lalu tuh kita nggak layak untuk berjuang di semua kompetisi ya. Menarik nih. Bahwa kita bisa jadi ini sebagai pengingat aja nih bulan April season lalu bulan April tuh 1 bulan lagi nih bulan depan ya. Iya. Tapi season lalu Inter di Liga unggul 6 poin dari Napoli. Oke, Bulan iya, April iya, loh ya. benar. Ini masih Maret nih. Iya. Bulan April udah mendekati finish unggul 6 poin di Liga dari Napoli. Ya. Di Coppa Italia kita udah main leg pertama semifinal lawan Milan 0-0. Leg pertama 0-0. Artinya masih punya peluang di leg kedua nih. Benar. Lolos final. Benar. Liga Champion kita persiapan semifinal lawan Barcelona. Belum main sama sekali di bulan April. Ya. Nah waktu itu orang mikir udah lepas aja Liga Champion. Udah nggak mungkin lah. Udah Barcelona tuh udah susah gitu. Mendingan kita jaga 6 poin ini Scudetto, maksimalin Coppa Italia leg kedua. Kita nggak tahu semua akhirnya Inzaghi lebih memilih Cewek. UCL yang mana akhirnya pun lolos Benar final ya. final. Tapi Liga akhirnya dibalap oleh Napoli Iya benar.
Napoli Scudetto, akhirnya di momen Inter bisa masuk final Liga Champion, Capolista udah lepas nih, Capolista Serie A ya. Iya. Coppa Italia pun akhirnya leg kedua dibantai Milan 3-0. Oh iya, inget gua. Udah, akhirnya di bulan akhir Mei di awal Juni 1 Juni hari Pancasila yang 5 itu dan 5 kebobolan itu. Ya Inter kalah, akhirnya jadi zero titul ya, nggak ada gelar sama sekali. Nah, kembali lagi season ini. Di bulan Maret nih, belum April, Inter unggul 7 poin dari Milan. Poin. Leg pertama juga 0-0 dengan Como, persis kejadiannya. Tapi Liga Champions udah lepas. Udah lepas ya. Kalah sama dibodoh-bodohin namanya Bodo Glimt ini ya. Oke, kita masuk ke situ dikit nih Bang. Ya. Kenapa tuh bisa kalah sama Bodo Glimt tuh Bang? Karena kan kalau gue ngeliat sebenarnya secara squad jadi sorry ya kita harus bahas nih ya. Karena kan gue kalau lihat ya, maksudnya gue di pertandingan itu gue nonton ya. Maksudnya lu Kalau nonton sih? gue ya nonton gue waktu itu kebetulan. Gue pengen tahu aja karena kan Gok sih lu nonton semua pertandingan ya? enggak semuanya. Kebetulan lagi nonton di match itu aja kan. Gue lihat Barella nih kan sebenarnya lumayan oke ya gue nonton ya. Tapi kok bisa nggak nembus si Bodo Glimt ini ya? Kalau menurut tuh apa yang salah dari hari itu? Lautaro inget gue nggak main deh match itu. Nah ini sama kayak ini melanjutkan pertanyaan lo tadi. Sebetulnya squad Inter tuh layak nggak sih untuk kompetitif gitu ya, khususnya di 3 kompetisi ya. Dari jawaban gue tadi sebetulnya nggak cocok, nggak kuat. Oleh karena itu udah layak dan sepantasnya kemarin Liga Champions dilepas ya. Dan yang lebih parah, tapi yang di luar dugaan adalah cara ngelepasnya nggak dibantai juga home and away sih gitu. Dan lebih lepasnya adalah di home-nya itu gue merasa bahwa Inter emang udah nggak pingin menang di home kan, walaupun mungkin ini terdengar terlalu terlalu beralasan ya bahwa itu rumput sintetis, maksudnya itu kayaknya gue rasa ngaruh deh, karena gue ikut beberapa forum dari teman-teman di ini ya di Italia ya, gue ikut grup WhatsApp gitu, mereka pun ngomong aduh stupid, maksudnya mau maksain di sana, lihat tuh Lautaro habis main di sana langsung cedera 2 bulan kan, lu mau semuanya cedera segitu banyak dan squad kita habis-habisan ya, makanya waktu kemarin di leg pertama lawan Bodo Cifu nggak nurunin squad utama, tapi nggak nyangka 3-1 juga sehingga itu memberatkan leg kedua yang akhirnya lepas juga gara-gara Akanji geblek itu sampai blunder. Ya itu dia akhirnya ya lepas lah itu, bahwa lepasnya dengan cara yang naas bodoh kayak gitu nggak kita sangka, tapi ya sekali lagi bahwa itu adalah bukti bahwa Inter nggak sanggup bermain di 3 kompetisi dan kita lihat aja nih maksudnya dengan lepasnya Bodo Glimt ini. Gue penasaran deh, kan ada satu pemain yang menarik perhatian gue tuh di laga Bodo Glimt away ke Inter, Petar Sucic. Kenapa dia jarang dimainkan, maksudnya masuk di bawah kedua gitu dalam beberapa pertandingan terakhir. Padahal gue melihat dia build up dari bawah, dia otaknya lah kreator kadang. Nah kenapa tuh? Sebetulnya disebut dia jarang dimainkan. Maksudnya kenapa di babak kedua kan? Secara umum di musim ini Susic disebut jarang dimainkan enggak juga sih, relatif sering lah untuk ukuran pria 20 tahun dari liga non Italia kan kolot ya. Kolotnya bukan cuma soal liga nih, usia muda juga kan, Mkhitaryan 37 tahun, Modric di Italia itu usia itu dikurangi 7 tahun kan. Maksudnya Modric jadi wonderkid, De Bruyne jadi ya apalagi Susic nih hitungannya masih 13 tahun SMP. Jadi nggak bisa nih si Susic ini, tapi ya itu dia, Susic tuh bagus sih, salah satu pembelian terbaik Inter musim ini. Di Kroasia juga salah satu yang digadang-gadang menjadi penerusnya Modric ya, walaupun nggak tahu apakah akan sehebat Modric atau enggak. Tapi itu sekali lagi bahwa di pertandingan itu gue nggak tahu deh keputusannya apa, tapi memang rotasi sih saat itu. Dan Susic emang masih inkonsisten, ada kalanya dia main sangat bagus jadi pemain inti di partai-partai besar, tapi ada kalanya dia mainnya jelek sehingga jadi cadangan, bahkan dia sempat 2-3 pertandingan nggak main sama sekali, tapi habis itu jadi inti terus. Ya layaknya pemain muda lah, apalagi tekanan besar di Serie A harus dilindungi sih. Apa karena Calhanoglu cedera juga ngaruh banget ya bro menurut lu? Karena kan gue ngeliat dia salah satu performer terbaik Inter musim ini kalau gue lihat dari statistik ya. Ya itu pertanyaan yang bagus banget tuh. Inter masuk 2 kali final UCL dalam 3 musim terakhir, itu gelandangnya
tiga gelandang yang nggak tergantikan kan. Calhanoglu, Calhanovic, Barella, Calhanoglu, Brozovic. Ya ada Barella dengan Mkhitaryan itu pasti dua itu. Kemudian Calhanoglu dan Brozovic peralihan lah ya. Iya. Brozovic di zaman City. yes. Nah sekarang tiga orang itu kemana tuh? Mkhitaryan udah makin gak jelas. Iya. Tuanya udah makin gak itu ya maksudnya ngoper nggak pas. Ya dia kelebihannya adalah pinter aja gitu kayak ya udah gue punya orang pinter aja di tengah lapangan sebagai pengganti pelatih ya asisten dosen aja tuh di situ. Dan Barella sebagai ya gelandang salah satu gelandang terbaik Italia Masih. tapi tiga ini sekarang udah nggak perform bro. Barella udah parah banget. kacau. Barella kacau menurut gue ini salah satu yang bikin Italia tergagal lolos Piala Dunia ini Barella ini. Sampai gue liat pas lawan AC Milan diganti babak kedua. Barella udah kerjanya marah-marah mulu. Gua nggak tahu kayak dia kayak lagi berantem sama istrinya sih menurut gua. Dan gol lawan AC Milan itu kan telat shiftingnya Barella buat compact. Ya. Jadi Wesley Fofana gol. Siapa Fofana gol. Estupinan. Ya, Estupinan yang golin. ya salah satu gelandang paling jelek Inter di musim ini Barella. Dan ketika Barella yang diandalkan sebegitunya udah hancur lebur ya Inter terus berharap apa gitu. Jadi ya ini tiga gelandang yang membawa. Jadi kayaknya ini emang udah siklus, udah saatnya lu ganti-ganti deh. Makanya gue bilang Sucic nih harusnya bisa. Susic itu Sommer bagus. pun juga kayaknya agak underperform ya musim ini. Bukan agak lagi sih. Gue masih halus dikit. Iya sih itu udah. Joseph Martinez bisa lah. Kayaknya enggak juga Iya deh. juga ya. Malah ngincernya Vicario, Pak. Soalnya Inter punya pelatih tolong dikoreksi ya kalau salah. Seharusnya sih pelatih kipernya Inter tuh dibawa dari PSG yang dulu ngelatih Donnarumma. Jadi orang Italia. Yang mana sebenarnya Inter nggak pernah kesulitan dalam pergantian kiper. Dulu Handanovic Onana aja itu pergantian di tengah musim ya. Maksudnya Onana baru nggak main doping setahun. betul. Inter berani aja gitu ganti Handanovic yang udah tua. Nah sekarang Sommer nih udah sampai akhir musim udah jelek dari awal musim. Joseph nggak bisa nyingkirin. Jadi ya berarti kan nggak mungkin lah mereka masuk perkara personal gitu. Tapi waktu itu Inzaghi sampai dikritik abis kan buat mainin Onana. Ya. Karena Handanovic-nya udah Ya, blunder bro. ini Sommer juga lebih parah. Nah, Joseph Martinez dia shot stopper yang bagus. Cuma gaya main Cifu itu persis kayak Inzaghi yang membutuhkan kiper yang bisa passing ya. Nah, si Joseph Martinez ini jelek parah walaupun shot stopper bagus. Kalau misalkan anggaplah nih Inter, wah banyak duit nih, Bong Sugi nih anggaplah. Kira-kira perombakan apa yang akan dilakukan nih? Baik ya kira-kira siapa yang dijual, siapa yang harus Enggak sih kayak rombak semua sepresiden-presiden. Presiden-presidennya kayak bukan presiden sih owner ya. Presidennya itu yang menyelamatkan Marotta. Otri. Iya, Oktri kayaknya itu yang harus kayak orang siapa yang mau lu beli dari Como gitu. Como kan sekarang bagus ya. Enggak, gua lebih mirip si Jarumnya aja pindah ke Inter sih. Udah beres tuh masalah Inter. Enggak ada, Bro. Lo apalagi bandingin sama Liga Inggris sama Southampton atau Nottingham belanja 100 juta. Inter musim ini 100 juta 5 pemain, Bro. Maksudnya Liga Inggris 100 juta 1 pemain. iya. Anjir 5 pemain 100 juta beli Susic siapa yang ngerti Luis Enrique dari Marseille ada yang ngerti Wrexham aja 30 juta lebih belanjanya. itu enggak kita bicara orang main bola udah murni buat main bola doang nggak ngerti bisnis nggak ngerti apa udah Serie A itu Jadi kayaknya memang harus Pak Erick Thohir mungkin kembali. Gimana menurut lu? enggak tambah miskin kayaknya iya buat kampanye Inter jadi BUMN. Berarti oke, yaudah kita balik lagi ke Liga nih. Saat ini kan Ya. mimpin 7 poin ya, Bang. ya Menurut lu, Bro, juara nggak nih sampai akhir musim? Menurut lu aja deh. kekalahan dari Milan nih menyakitkan banget ya baik untuk penonton dicaci maki dan para pemain ya. Gue lihat video tadi pagi nih kita bikin konten hari ini, gue lihat video pemain Inter latihan nggak ada yang senyum anjir biasanya. Bonjour biasa ciao gitu sih nyancem. Nggak ada yang senyum Akanji yang akhir-akhir ini blunder kayak dia senyum-senyum biar kelihatan bermental baja aja. Iya. Yang lain kayaknya ini mental pemain pinjam. iya mentalnya down. Dan ini berbahaya sih dan menjadi krusial adalah di giornata berikutnya weekend nanti ketemu Atalanta. Inter akan ketemu Atalanta dan sebetulnya Inter diuntungkan Atalanta yang main di Liga Champion. Tapi dengan dibantai 6-1 gua rasa Atalanta akan ngelepas leg kedua ya kayaknya lawan Munchen ya. Pastilah. Sehingga dia bisa fokus padahal gue berharap Atalanta draw lah di leg pertama sehingga dia nyimpen pemain biasa kan klub kayak gitu. Tapi ini krusial banget kalau sampai Inter kehilangan poin lagi lawan Atalanta nanti dan Milan menang,
wah itu udah poin Ini mainnya di Susah ya? Atleti Azzurri di Italia, Guis Stadium atau di kandang? Giuseppe Meazza nanti di kandang Oh, oke. Inter. Karena kan rekornya kurang bagus ya kalau di lawanin Atlanta. Atlanta iya, tapi era-era pelatih Gasperini sih gue lebih percaya head to head itu dilihatnya bukan pelatih, bukan timnya ya, tapi per pelatih ya. Ya Milan semenjak ganti Pioli udah nggak pernah menang lagi Inter, berarti kan sebenarnya Inter ya dominannya ke Piolinya ya gitu. Iya. Masuk akal banget ya. Berarti tapi ya masih optimis lah ya. Ya kita lihat ya, weekender kita ini lagi. Kalau di weekend nanti Inter menang kayaknya, apalagi sampai Milan kehilangan poin lagi ya. Milan sendiri kan target di musim ini adalah menang derby ya. Selebihnya masuk gorong-gorong lagi tuh. Masuk gua lagi. Mereka udah habis itu udah selesai lagi. Ya udah, maksudnya kalau sampai mereka menang dan Inter kehilangan poin, wow udah nih rame lagi seri ya. Tapi kalau udah sampai Milan kehilangan poin lagi, marhaban Scudetto sini. Tapi kayaknya kalau gue lihat juga akan gue juga baru mengikuti Serie A lagi nih di musim ini kayaknya jadi lebih seru ya. Maksudnya dari papan posisi 2 dan sampai posisi Juve. Iya jadi terbuka gitu dibanding La Liga lah kalau kita bisa bandingin. Dibanding musim lalu kayaknya seruan musim ini ya kayaknya tipis-tipis gitu. Musim lalu gua lupa-lupa inget deh, tapi memang musim lalu tuh kayak Napoli Inter doang ya di Napoli Inter ya. Tapi musim ini pun Napoli Inter dan Milan doang kayaknya nih yang two horse race ya, misalnya perebutan Scudetto. Tapi yang mungkin bisa disebut jadi menarik adalah Napoli udah kehilangan Liga Champions dari awalnya nggak lolos 16 besar, playoff pun nggak lolos, Inter nggak lolos juga, Juve nggak lolos juga, maksudnya. Iya artinya Atlanta nggak lolos juga. Ya? Iya, Atlanta mungkin akan perebutan di zona Eropa lawan Roma ya mungkin ya. Nah iya, artinya yang bikin seru karena udah ngelepas Eropa aja sih. Iya sih. Jadi bisa fokus di domestik aja ya. Iya. Tuh. Kalau begitu ya. Nah, berarti kan kita sekarang masuk ke masa depan lagi nih terakhir ya, masa depan. Tapi bentar gantian dong, gue nanya dong. Oh, boleh. Tapi lu nonton pertandingan Serie A terakhir kapan? Itu Inter lawan AC Milan gua nonton. Lu nonton? Inter AC Milan. Lu nonton juga? Gua tuh sebenarnya musim ini lagi mengikuti Fiorentina. Gitu. Jadi emang beberapa kali gua nonton. Tapi gimana? Fiorentina. Maksudnya semembosankan itu kan? Tapi lu nonton bisa full. Lu nonton enggak selain derby? Derby aja kemarin salah satu derby terburuk sih. Iya sih sebenarnya. Bosan sih. Sassuolo Milan gua nonton. Aja kan. Nonton? Sassuolo Milan gua nonton. Nonton. Gimana lu betah nonton 90 menit atau kadang kan orang 15 menit. Ah udah, enggak mau. Emang gue dari dulu nonton dan gue suka dan musim ini gue lagi suka Sassuolo. Oke. Sassuolo Fabio Grosso menurut gue penampilannya atraktif. Oh, padahal Apalagi- Sassuolo de Zerbi lebih bagus lagi dulu tuh. Udah lama kan. Iya, Tapi bagus banget Fabio Grosso juga ngidupin Sassuolo lagi. Bagus lagi. Ismail Kone. Terus siapa tuh yang Swedia Torford. Ya. Terus siapa Oh, lu betah ya? Matic gue suka. Karena gue liat teman-teman yang nonton Liga Inggris, Liga Spanyol kayak 15 menit deh kayaknya durasi nontonnya. Gue nonton derby aja sih Bang, derby aja. Gua. Derby ya, tapi sebelumnya kayak nggak betah lo ya. Gue pas derby gue merasa karena dua-dua main 3-5-2 ya, numpuk di tengah banget, agak jarang jual beri serangan kan. Gimana derby menurut lo? Itu aneh ya pertandingannya, jijik banget nontonnya. Kan sih. Iya. Yang satu mainnya bertahan, Total setelah golin. bertahan terus Parkir tank. kayak gue dengan senang hati bertahan 120 menit, 300 menit setelah dapat keunggulan 1 gol ini kan Allegri ya. Iya. Gue seminggu bertahan dengan keunggulan 1 gol ini bagi gue udah lebih dari cukup gitu kan. Sementara yang satu nyerang pun nggak bisa nyerang gitu. Paling dapat peluang Mkhitaryan tapi nggak gol. Ya itu yang dia bawa sendiri. Ya habis itu langsung kebobolan. Justru habis itu tepat setelah itu Internya nguasain bola, nguasain doang, yang satu dengan senang hati gue nontonin lo main bola. Jadi ya udah gitu aja lo sampai akhir. Kan bosen ya. Mungkin yang membuat bosen karena lu fans Inter waktu itu emang bosenin tuh. Iya. Dia kayak gua ngerasain waktu itu MU lawan Newcastle mainnya nggak variatif. Ini kan nggak ada Esposito sama Boninya kacau parah. Iya. Itu bikin bosen sih. Iya. Milannya low block akhir-akhir tuh. Tapi lu apa dari dulu nonton Inter Milan apa Serie A lah? Itu emang bikin lu ngantuk? Ayo bagus sih. Enggak, gua emang enggak. Enggak ya kan? Iya bagi fans Serie A ini menarik banget. bagi fans Serie A ngelihat gaya main Allegri kemarin tuh bukan kita nggak nguasain bola, justru Allegri menguasai pertandingan dengan baik. Iya, itu benar. Iya, nggak menguasai bola bukan berarti nggak menguasai pertandingan dan itulah yang wah kalau lo nonton Euro 2000 dulu Dino Zoff membawa Itali Oh ya. ngalahin Belanda, masuk final walaupun kalah. Ya kayak gitu mainnya. 10 pemain. Gila. Maksudnya
Ya Serie A tuh kayak gitu. Wah, keren, manis banget bertanya gitu. Justru itu signaturnya. Aneh, maksudnya aneh banget. Trademarknya Serie A. Iya, misalnya ya udah gitu bahwa emang kita beda selera aja. Selera, bener. Tapi padahal lebih ngantuk La Liga loh dibanding Serie A. Oh gitu? Ya kalau menurut gue nonton Getafe lawan Levante, gue lebih suka nonton Sassuolo lawan misalnya Pisa gitu dibanding Getafe. Tapi nyerang nggak? Misalnya ketika mereka menyerang nggak? Misalnya kalau di Serie A nih ya, gue ngasih gambaran klub Serie A, klub besar lawan klub kecil tuh bisa bertahan 80 menit, bertahan total, dan di 10 menit mereka tiba-tiba masukin 3 striker dan full attack dan bikin tim yang tadinya unggul 1 gol itu bertahan sampai deg-degan banget. Ini ngomongin Cremonese. Iya, dan Fiorentina. Ya, dan itu sering terjadi gitu loh. Gua nonton Inter lawan klub kecil, kita unggul 1 gol, 2 gol kayak santai aja main 80 menit, tiba-tiba 10 menit akhir anjing kebobolan, anjir jadi deg-degan. Dan itu kayak strategi. Dan kemarin tuh Allegri ngomong ya golnya Estupinan, itu kan belakang-belakangan Estupinan sama Luis Enrique kan. Ya. Nah tuh Luis Enrique, si Allegri ngomong itu adalah hal yang udah diulangi berkali-kali dalam latihan pergerakan si Estupinan dengan Luis Enrique. Dia tahu bahwa momen ini akan terjadi dan ya udah gitu kan. Dan gue ingin cerita bahwa ya mungkin Italia itu kali ya yang disebut sangat taktikal gitu, bahwa pergerakan kecil ini memang kalau nggak kejadian ya udah, tapi gue yakin kok ini akan ada nih di momen ini, dan menurut gue itulah yang menarik di Teknis seri. ya, Makanya banyak pelatih Italia yang di situ-situ aja kali ya. Maka gara-gara Italia itu emang kayak gitu, penuh dengan taktikal gitu. Itu juga sih yang menjadi menarik ya. Karena sebetulnya apa sih yang salah dari pelatih Italia? Menurut lo apa yang salah dari pelatih Italia sampai nggak banyak yang go internasional? Apakah kolot? Tapi kalau menurut gua menilai City juara gara-gara pelatih Italia. Nah itu dia, tapi kan nggak banyak ya, kayak Roberto Mancini akhirnya, terus Conte, Sarri pun bisa bawa ini juara. De Zerbi pun di Brighton dulu gimana? Bagus. Tuh, di Marseille juga lumayan gitu, artinya ya. Apa namanya? Ya mereka sebetulnya bisa aja survive di. Gue inget nih Conte waktu di Serial winner. dia ke Chelsea, dia tuh diskusi sama Mancini, dia bilang enak main di Liga Inggris, nggak ada pressure. Emang tim Liga Inggris setuju nggak ada pressure? Enggak dong. Tapi gue coba melihat bahwa di Italia itu ya kayak kita nih fans Serie A lebih serem apa fans Serie A pas Liga Inggris. Tadi sebelum ini kita merasa bahwa Serie A, nah mungkin pressure-nya yang disebut bukan pressure jurnalisme atau pressure netizen. Nah Fans. kemarin Lazio, jadi Lazio sekarang salah satu tim yang lagi terpuruk banget selain Fiorentina, Lazio. Penonton Lazio bawa ini ya, kotoran manusia ya. Kotoran manusia, tempat latihan biasanya. Iya, ke apa namanya? Tempat latihan. Ke tempat latihan ya. Terus kemarin di Marco Derby beberapa musim yang lalu ngejek-ngejek Milan, dibikin spanduk ancaman tepat depan apartemennya. Artinya ini mungkin yang disebut pressure, bahwa pressure pertandingan gue terima, tapi mungkin orang, nah menurut gue seharusnya pelatih Italia senang-senang aja nih refreshing ke. Tapi apa yang bikin nggak kepake sih? Allegri sampai detik ini belum pernah ngelatih ke luar negeri. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau gua menilai yang lebih layak, pertanyaan itu lebih layak muncul ke pelatih Inggris. Kalau pelatih Italia itu sukses menurut gua di luar. Even yang ngebentuk Chelsea pun pelatih dari Italia kan, yang naikin nama Chelsea itu seringnya pelatih Italia. Makanya gua menilai seorang Roberto Di Matteo aja bisa ngangkat Liga Champions bareng Chelsea. Jadi gua menilai gak ada masalah buat pelatih Italia. Terus apa ya yang bikin mereka sekarang nggak go internasional kayak pelatih Spanyol gitu? Sekarang gak ada pelatih Italia yang lagi di luar ya? Di luar Itu Inzaghi kan di Arab. Iya maksudnya, Inzaghi doang. ya tapi kan maksudnya apa yang salah dari Italia kalau tadi kita bicara bahwa Italia itu begitu taktikalnya gitu. Lu tahu sendiri kemarin Gareth Bale baru ngomong dulu kami latihan sama Zidane cuman latihan bertahan 15 menit lebih shoot-shootan. Ada itu Italia pelatih kayak gitu? Enggak ada. Patrice Evra ngakuin loh latihan. Allegri kan? Evra Iya bilang Allegri paling bagus kan? Iya, dia bilang latihan di Juve lebih berat berkali lipat daripada latihan di Manchester. Betul. Lah, itu pertanyaan kenapa ini si pelatih-pelatih ini kok nggak bisa perform ke luar Italia, dan Italia sampai dibilang liga bobrok semua segala macam dengan pelatih. Kalau di liganya bobrok saat ini karena kekuatan finansial. Yes. kalau liga secara Kualitas pemainnya mengalami degradasi. Ya. Sampai pemain Scottish saja main di Liga Italia, bukan maksud meremehkan. Tapi menurut gua standar pemain Scottish itu masih belum lah.
Nah itu yang menurut gue jadi kendala. Kemudian kalau pelatih gue melihat gak ada masalah. De Zerbi pun dipecat karena masalah internal Marseille. Masalah internal Marseille. Terus kalau yang lainnya gue menilai gak ada masalah lah. Even Simone Inzaghi juga diincar. Inzaghi bagus gak menurut lo waktu Inter kemarin masuk? Menurut lo gimana? Inzaghi itu orang yang bikin gua nggak menyangka dia adalah pelatih hebat. Tapi Di Lazio dia bawa Coppa Italia, ternyata dia di Inter ngelanjutin apa yang dilakuin Conte. Ya. Makanya gua mau nanya kayak 3-5-2 lu nggak bosen gitu. Tapi bagus ya Inzaghi main 3-5-2 zaman Inter. Bagus kan? Inzaghi itu waktu sebelum di Inter dia emang pelatih Serie A muda Serie A yang paling potensial. Jadi di era-era Juve juara tim-tim lain Lazio rutin banget tuh dapat Coppa Supercoppa. Dan kalah sama Inter kan 2-1 Ya. itu yang nentuin juara. dan ya makanya Inzaghi itu sebetulnya emang udah potensial, belum dapat komposisi pemain yang oke aja, tapi emang kelebihan dari Inzaghi adalah cup. Makanya dia bisa bawa ke Liga Champions. Sementara di Serie A itu bukan jokes ya. Ejekannya adalah sebetulnya Inzaghi itu kehilangan 4 Scudetto, maksudnya dia 4 musim di Inter 1 Scudetto doang, nah ini dia kehilangan 3 Scudetto. Jadi Inter tuh dengan gaya main seperti itu, komposisi harusnya 4 musim Inzaghi bisa Scudetto, tapi tiga-tiganya lepas. Dia jelek di Liga Arab sekarang kan Al Hilal lagi Al Nassr mimpin. dibalap kan? Tadinya unggul sekian banyak poin kan? Sekarang Al Nassr mimpin. Itu yang terjadi di Inter juga ya, itulah Ini Inzaghi. gua belum cek lagi ya. Terakhir Al Nassr mimpin. Ya betul. Nah Inzaghi tadi kan lo nanya Inzaghi, gue baru tahu Inzaghi ternyata sebagus itu gitu ya. Jadi gue baca artikel dia kan sama Filippo Inzaghi kalah pamor waktu jadi pemain ya. Iya, Pasti. Nah itu nyokapnya cerita, gue baca waktu zaman dia sekolah dulu Harus bawa apa? harus bawa kakaknya main bola itu bukan? Nah ini lebih lucu lagi. Bukan lucu lagi. Jadi waktu mereka sekolah pas mau main bola, Filippo Inzaghi main bola. Iya. Simone tidur siang. Oh, oke. Kenapa? Ya karena gue tidur siang, pas lagi gue ikut main gue seger. Jadi Inzaghi tuh dari kecil dia memang pikirannya holistik. Dia tahu makan yang cukup, tidur yang cukup. Makanya ketika jadi pelatih, dia jadi pelatih yang melebihi Inzaghi jauh bumi dan langit. Inzaghi Serie B dia udah kemana-mana. Nah cara berpikir sebagai pemain dan sebagai pelatih itu ternyata udah tercermin dari waktu Inzaghi berdua ini masih kecil. Keren ya? Nggak percuma ngundang gue tuh ceritain Inzaghi. Ilmu, info tuh ya. Tapi kan sebagai pelatih kan sulit dong cara berpikirnya ya. Filipponya sukses di Serie B lah ya beberapa Iya kali. jauh banget dong. Maksudnya yang satu adeknya udah bisa sampai segitunya gitu. Benar. Setuju gua. Ternyata sebagai pelatih nggak cuman modal ngelewatin offset kayak zaman Filippo Inzaghi zaman dulu gitu. Kalau ada VAR kayaknya golnya 30 dianulir kali gitu. Ceng-cengan deh di rumah ya. Inzaghi tuh. Tapi gue penasaran deh bang, lu tuh ada nggak sih sebagai fans Inter nih pemain yang orang-orang lihatnya sih sebenarnya biasa aja, bahkan nggak jago, tapi menurut lu dia nih spesial nih. Kayak misalnya contoh, gue kan Real Madrid, gue tuh senang banget sama Nacho Fernandes. Ya, orang kan ngeliat dia mah payah. Nah lu ada nggak pemain yang kayak gitu yang lu lihat ini sebenarnya jago loh, spesial di mata gue? Kalau pemain yang sekarang sih menurut gue Brozovic sih. Itu underrated. Itu underratednya bukan cuman di Inter ya, di Kroasia pun. Inter sekarang nggak ada Brozo, siapa yang mau gantiin? Calhanoglu nggak bertahan tuh. Zielinski enggak, wah gila Brozovic itu bertahannya bagus banget. Dia yang bikin lebih hebat lagi, dia main itu dengan ngerokok rutin, minum-minum, gaya badan sekurus itu. Cuma waktu final City itu kan orang-orang wah Calhanoglu akan menang di kotanya di Istanbul. Jelek Brozovic man of the match itu di Inter, mainnya bagus banget, dia big game player dan ya orang nggak ini aja. Bahkan kalau itu underrated waktu zamannya Brozovic itu pemain-pemain kayak Barella, Sensi, siapapun pemain Inter kalau ditanya siapa pemain terbaik di Inter, profesornya Brozo karena Brozo tuh sebagus itu. Orang bilang Kovacic, ya Kovacic bagus sih. Bagus, itu kan dari Inter juga kan, dibeli hampir bersamaan dengan Brozovic. GBK waktu itu ya kan. Gua kira mau jawab Taribo West. Itu Tapi yang disayangkan lu Adriano de Emperor ya bro ya. gila ya. Siapa pemain yang what if apa yang disayangkan siapa kalau lu? What if di Serie A nih? Yang di lu lah ngerasa kalau gua kayak Adriano kan what if, anjir andai aja dia lebih bener aja hidupnya, bertahan lama nih kayaknya udah gila. Kalau lu siapa Kalau what if? gue di tim gue sih
Deisler ya, Sebastian Deisler sih. Kalau Kenapa gua dia? dulu. Dia karena depresi dan cedera. Awalnya dia Ini cedera kayak Adriano panjang. dong ya, Iya. depresi-depresian ya. Tapi dia awalnya karena cedera panjang dulu bro. Matt Scholl Ya, Mehmet Scholl emang selalu ada masalah cedera dari awal kan, injury prone. Gue sih Deisler dulu, dia salah satu bisa jadi the next bestingnya Jerman, cuman karena dia cedera mulu, lalu abis cedera jadi depresi, hilang udah umur 27 atau 28 pensiun dia. Itu sayang tuh kalau gue. Kalau dari tim Anda? Kalau gua ada Andreas Pereira sama Rafael Morrison. Oh, Rafael Morrison. Gimana tuh, gimana? Morrison itu skillful banget, jago banget, tapi sayang dia nggak disiplin gitu. Dia semacam Pogba lah, cuman dia nggak disiplin, akhirnya dia jadi pemain pindah kemana-mana kan. Tapi padahal dia skillful banget. Andreas Pereira dia kapten di United Reserve, tapi nggak pas dipromosin dia pressure. Tapi gue ngelihat juga yang what if itu Antonio Cassano sebenarnya. Kalau dia Peter Pan. nggak sebengal itu kayaknya bisa ngeri banget itu orang Ini tuh. kan pernah merasakan Casano. Kasano dia fans Inter kan sebenarnya itu. Cuma ya emang aneh-aneh aja main di Milan. Iya Kasano emang skillful banget sih sebetulnya. Waktu duet sama Balotelli di apa tuh World Cup atau Piala Eropa tuh lumayan juga tuh. Oh, iya, Euro iya, ya. Euro, Itu kan Euro. duet Bengal tuh lumayan juga ya. Berdua tuh. Final. Balotelli di Inter tapi juga gila cuy. Gila ya. Casano tuh kesan gua tuh di Sampdoria sih sebenarnya. Iya, Di Sampdoria. Equarista di situ ya. Casano. Ya mirip Adrian Mutu sebenarnya. Mutu di Fiorentina kan gitu. Iya, iya, iya. Ini dari gua mungkin terakhir ya bang. Ini kan dari semenjak lu ngefans sama Inter, pelatih mana menurut lu yang paling the best ngebawa Inter? Ya, Wah itu udah kayak template sih sejauh ini ya. Maksudnya semua tim itu pasti mengalami kekalahan. Cuma Inter doang tim yang nggak pernah degrade ya di Serie A ya. Oke. Kalah itu biasa. Cuma nggak pernah degrade itu luar biasa. Oke. Menang itu biasa ya, menang dan kalah biasa kan. Tapi cuma Inter doang yang pernah treble winners. Jadi ya kita nyari yang luar biasa aja dan yang pernah travel. ya jadinya ya Jose Mourinho lah, sulit udah lah. pasti ya, Ya pelatih lain bagus, cuman kan tetap kita end produknya kan yang di Yang gue bingung, Toko mau comply jadi sayap kiri. Iya. ngeri ya. Iya, Mourinho. Gua kira mau jawab Walter Mazzari loh. Wis, Oh, gila. kira De Atau Boer. Rafael Benitez gitu. Frank de Boer tuh bagus. Tim kepelatihan terbaik. Siapa yang nunjuk ya? Stramacioni. Oh, Andreas Rama. Sama Coni ke GBK waktu itu. Siapa yang nunjuk ya Frank de Boer ya? Enggak, gue bisa. Frank de Boer tuh habis juara Liga Belanda, Bro. Iya. Tapi ini sama ya, Ajax ya. ini agak tricky juga ya. Frank de Boer tuh waktu itu kayak seinget gua habis juara Liga Belanda dan ya orang ya jebolan Belanda, Ajax kan orang mikir mesti ini taktikal banget ya. Wah, ini bakal bagus nih, ternyata hancur-hancuran. Nah, Cifu musim ini dia tuh baru pertama kali ngelatih kan Parma di season lalu dan itu tengah musim. Iya, Berarti dia punya pengalaman cuma 6 bulan ngelatih. Iya. Kontrak habis. Dia ngelamar di Ajax gagal. Oh iya. Jadi Cifu ini adalah pelatih yang nggak diterima oleh Ajax, diambil oleh Inter, di mana Inter sebelumnya ambil pelatih yang juara bersama Ajax. Iya. Gimana lu ngerasa nggak takut nih gue sakit jantung awal musim ini? Terus apa nih? Misalnya emang bola tuh nggak bisa matematis hitung-hitungan 1 tambah 1 jadi 2 ya. Cifu yang ditolak sama Ajax nganggur. Bukan nganggur sih musim ini, tapi sedang lagi gagal ngelatih tim yang bukan top 5 ya Liga Eropa, tiba-tiba ngelatih Inter terus sekarang ngalahin Allegri yang gajinya, makanya gue bilang Allegri, nih, 2 pelatih termahal Serie A kan Conte Allegri sekarang digaji yang paling mahal. Tapi ya terus ada Spalletti yang pernah Scudetto juga, jadi Cifu akhirnya sekarang berada di, walaupun belum juara tapi berada di atas pelatih-pelatih yang lebih mahal. Yang gajinya lebih tinggi, terus pernah Scudetto juga di bawah dia ada Spalletti, jadi ya gila nggak bisa duga banget. Iya. Jadi ya nggak perlu nyalahin Erick Thohir juga dulu yang ngambil Frank de Boer ya. Kalau nggak salah Ya karena mungkin dia telat aja coba dulu Cifu, mungkin Cifu De ya. Boer minta pemain Ajax juga deh, minta pemain Belanda juga deh waktu itu. Dan sekarang kan Kifu bawa pemainnya juga Boni ya. Bawa Boni, ya itu lebih karena duitnya aja sih. Mungkin kalau dulu dia ngapain Boni siapa Boni gitu. Nah, ini juga kan Bang Gita nih, gue sampai lupa kan seorang konten kreator juga nih Bang. Ini kita loncat-loncat aja. Gue pengen tahu komentar terburuk apa yang pernah lu dapet selama lu
sebagai konten kreator. Apalagi lu Inter Milan, apa dari fans AC Milan mungkin ada. Wah itu mah nggak ngasih itu komentar terburuk, tapi gue nggak mau ngasih panggung ke orang-orang ini. Tapi emang, tapi fans Serie A gimana? Fans Serie A sama fans liga lain gimana? Kalian teman-teman ngerasain gimana? Kejam nggak Serie A? Kejam. Ini sekedar. Nggak, apa yang ngerasain? Soalnya gue di Twitter tuh suka Mereka pengetahuannya lumayan sih. Gue sebagai ini Hah? ya, sebagai Pernah dihujat? fun fact aja ya. Gue pernah bikin SS Lazio 2000 melawan AS Roma 2001. Gue kan suka bikin konten yang nge-compare tim. Lazio? Iya, Oh, yang baru itu Gue ya. pilih banyakan Roma. Kena gue. Padahal Lazio Roma ya, yang fansnya nggak ya banyak, cuma kan nggak yang Iya, gue nggak tahu datang dari mana ini komen, gue kena tuh abis. iya. Masa netflix gitu. Oh itu mending, sampai Gila, bro. ibu lo begitu. Ah, ngapain lo ini? Wah, ini nggak bilang. Kalau gue gini, gue yang baru tuh lucu nih. Ini orang komen, wah masa sih ini jadi ini, wah di komen tuh ada 3 kali dia komen nih orang yang sama. Gue delete. Gak lama seminggu kemudian komen lagi. Wah masa ini begini, sampai ada yang belain gue. Udah sih bang, biarin dia. Udah gue lihat nih orang muncul lagi. Kok gue diemin, kadang gue locking malah. Enggak, gua risih aja. Dia bilang Jens Lehmann masa kiper terburuk Milan, dia emang jelek kok. Kalau gue selama nggak pakai kata-kata, ya kalau gue tuh konten gue bikin konten kan nulis dulu ya, gue tulis dulu dan gue selalu nyari sudut pandang yang, ya gue pasti ada 1-2 paragraf yang ngejelasin jalannya pertandingan, habis itu gue selalu cari sudut pandang yang nyentil, selalu. Tapi gue nggak pernah menggunakan kata anjing, goblok, tolol, apapun, nggak pernah sedikit pun. Tapi ya gue kalau orang komen masih topik masih apa, gue masih oke lah. Tapi kalau udah pakai bahasa-bahasa apa, gue udah nggak tolerir, maksudnya udah bodo amat dah, gue nggak butuh penonton gitu, misalnya kayak gitu. Soalnya Bang Gita ini kalau gua beberapa kali ngelihat apa komentatornya, dia balasnya cuma cry baby cry gitu. Keren ya. Iya, tapi kadang kepancing. Kalau gue biasanya gue klarifikasi kadang-kadang gue. Tapi kan ini menurut gue. Kalau gue yang Milan emang ada beberapa yang menurut gue lupa. Jadi salah aja. Salah ya udah sih manusia lah. Tapi lu pernah sampai di DM nggak? Gue di DM. Ya gitu DM justru. Kayak kata-kata kasar. Sampai dibilang sampai keluarga gua disebut, bapak lo ini, ibu lo ngapain sih? Nah, makanya pas di Twitter dibilang fans Serie A, lu pada ngapain muji-muji fans Serie A? Terus dia tahu aja fans Serie A, kejam banget dulu. Kayak mereka meresap banget gitu ya. Selain fans Serie A, fans MU juga. Oh gitu. Waduh. Nah, tapi kalau banyak yang bilang fans Arsenal, gimana sih sebetulnya? Gua nggak begitu mendalami fans Arsenal sebegitunya. Fans Arsenal ya. Gimana? Arsenal ini fansnya, gue jujur ya, ini bukan berarti karena gue sebagai sama fans Arsenal kita tuh stres sebenarnya bro, karena kan 22 tahun ya tidak juara EPL kan, jadinya kalau ada chance tuh kita merasa tuh kayak wah kita bisa nih, dan jadinya pengen ngebales ngata-ngatain yang selama ini ngatain kita tim Udah dikumpulin gitu. Iya, spesialis peringkat 4 dulu kalau era Wenger kan tuh gue sering juga dikatain gitu. Jadi di situ ada unsur dendam mungkin sedikit sakit hati. Jadinya sekarang lagi jago, koar. Itu sih bang kalau gue. Dan itu yang menjadi cap Iya. ke fans Arsenal. Iya. jadi Kalau fans MU kenapa dicap ya? Kalau gua tuh waktu itu nge-tweet Athletic Club lawan MU. Waktu itu gua merasa Athletic Club harusnya nggak layak dapat kartu merah tuh Daniel Vivian. Gua nge-tweet MU bermain 12 orang. Abis dimaki, dimention orang lain, dibahas lagi. Oh ini nih yang nonton Roma daripada MU. Wah abis gua gila, kata gua fans MU luar biasa. Ya Allah. yang paling baik sejauh ini menurut gue fans Munchen sih, yang nggak terlalu banyak ini. Jujur aja, agak adem aja. Soalnya mereka udah nggak terusik juga di liganya. Maksudnya nggak ada kok. Itu adalah contoh orang yang emang udah bahagia dalam dirinya. Jadi orang, iya kan, atau kan orang yang udah bahagia dengan dirinya, jadi nggak peduli gitu kan, manusia kan gitu kan, kalau dia hidupnya kasih sayangnya terpenuhi, duitnya terpenuhi, nggak peduli. Orang pesaingnya aja sedekah sama dia. Lewandowski ambil aja gratis. Nah, gue tuh di konten-konten gue punya kecenderungan gue pasti menyerang salah satu rival kan, karena ya demi engagement ya, itu harus diakui ya, karena kita sebagai konten kreator kan kita harus mencari sudut pandang mana nih yang paling bikin rame nih, dan gue ngasih ya dulu zaman-zamannya Milan
musim lalu kan Milan peringkat 8 tuh. Iya. Ya. Ketika Inter berjuang 3 Scudetto ya udah gue menyebut bahwa ini sobat papan tengah. Gue selalu sebut, makan dulu pas lagi ya ada medio bikin papan tengah, gue bilang oh ini fans Milan nih bikin kayak gini. Jadi gue bikin sobat papan tengah. Nah ketika di musim waktu itu beberapa bulan lalu Halloween itu orang-orang pada halo kemenangan pada bikin konten gitu kan, Halloween kan, pada bikin MU Halloween, kita menyambut bulan November dengan kemenangan. Nah, gua ngejek Milan Halloween, dia halo. jadi gua bikin ya udah gua selalu bikin yang kayak gitu-gitu membuat gua dicaci maki, dan terakhir gua bikin Allegri itu David Moyes Serie A. Gua bilang Allegri itu selevel David Moyes. Lo bisa tahu DM gua isinya. Padahal maksud gua adalah ya lu dibayar mahal main di satu kompetisi doang, main di lokal Liga Champions nggak main, terus lu gugur di Super Copa, gugur di Copa, ya lu level David Moyes aja kalau di Liga Inggris. Wah pada bilang Allegri sekian itu kan dulu gitu. Sekarang nih level David Moyes. Zaman season lalu tuh Conte dengan Napolinya main satu kompetisi doang ya kan. Ya. Scudetto bro, maksudnya dominan. Ini Milan sekarang kayak gini, ya udah gue bilang nih David Moyes. Orang itu keluar dari gorong-gorong, dari hutan semua, dari rawa-rawa keluar bro, galak banget. Wah, gila bro. Itu bener-bener bro, kayak anjing. Nah, ini berarti fans Milan dan fans MU ya, Il Diavolo apa sih, berarti setan merah. Iya. Itu pada galak, tapi galak enggak? Maksudnya serem enggak? Galak. Gila bro, itu mah Dua-duanya setan merah. gila, muka gue dijadiin meme, dijadiin stiker bro, dijadiin stiker. Gue bilang, orang tuh kenapa gitu? Kalau lu bilang gue David Moyes Serie, lu tinggal bilang Cifu pelatih Penjas. Ya udah bisa ya. Galak banget gitu. Ya lu siapanya Allegri gue. Masih saudara. Anjing serem banget. Kasih duit juga kagak. Anjing serem banget. Anjir. Seru nih hari. Seru ya, kayaknya nggak cukup Ya. sekali ini kita ngobrol sama Ya, Bang Serie A Gita ya. ya, Serie A. Mungkin lain kali kita akan ngobrol Ya. selain Inter Milan tapi Serie A mungkin lebih seru kayaknya nih. Ya semoga ya Serie A ya. Boleh banget. Jadi itu episode kali ini, silakan follow Bang Anggara Gita atau Sip. checking kita di Dan Instagram. juga tackle bebas ya. Dan Wes, tackle bebas, bawa betul. tackle bebas biar diundang balik nih. Boleh. Tackle bebas sekarang tayangnya di YouTube-nya Coach Justin loh. Itu juga subscribe juga jangan lupa. Sampai jumpa lagi di waktu bagian bola. Terima kasih.